Antifon pembuka. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Rabu Paskah yang kedua. Kita mohon agar terang Yesus juga menerangi kegelapan hati kita yang seringkali terperangkap di dalam dosa. Kita mohon ampun atas segala kesalahan kita, dan kita mohon agar Allah yang Maha Rahim menjadikan kita layak mengikuti peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para donatur yang telah berbagi dari segala hal yang mereka punya untuk kegiatan Rabu Berbagi yang keempat. Ada 100 paket makan siang
yang tadi siang bersama para relawan kami bagikan. Dan itu semua adalah kebaikan hati para donatur semuanya. Entah itu umat, entah itu orang muda, maupun mereka yang berada di luar kota, atas segala kebaikan hati mereka untuk Rabu berbagi yang keempat ini di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga limpah berkat karunia juga dicurahkan kepada Anda semuanya. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, sumber cahaya kehidupan. Hidup kami telah kosong dengan perantaraan Yesus Putra-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memperhatikan sabdanya dan menghayatinya di dalam hidup kami. Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Imam Agung Daudi dan para pengikutnya yang menangkap para rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Kata malaikat, pergilah dan beritakanlah di bait Allah seluruh sabda hidup itu kepada orang banyak. Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Sementara itu Imam Agung dan para pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil para rasul dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, para rasul dan memberitahukan, kami mendapati penjara terkunci sangat rapi, dan semua pengawal ada di tempat di muka pintu. Tetapi setelah kami buka, tiada seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan para imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan para rasul. Datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam penjara ada di bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil para rasul-rasul itu, tetapi tanpa kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Pujiannya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegetaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan takkan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, agar setiap pribadi. Haleluya, haleluya. Bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepada, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Teman-temanku yang terkasih, entah mengapa, ketika kita melakukan perbuatan baik, ada sukacita yang kita rasakan yang muncul di dalam diri kita. Misalnya, tadi siang para relawan berbagi makan siang kepada saudara yang membutuhkan, tukang sol sepatu, tukang becak, dan mereka mengalami sukacita dan kegembiraan. Bahkan kalau perbuatan baik itu tidak terlihat sekalipun oleh banyak orang, tidak ada orang yang tahu perbuatan baik itu. Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan pada orang-orang di sekitar kita, hati itu terasa tidak tentram, gelap, karena tidak ingin orang tahu, tidak ingin nampak perbuatan jahat kita. Atau seringkali orang yang marah itu disebut gelap mata, karena tidak lagi bisa mengendalikan. Jika kita bisa merasakan keduanya, pengalaman kegembiraan, terang, atau pengalaman tidak nyaman, gelap, betapa indah jika kita memperjuangkan kebaikan daripada kejahatan, memperjuangkan terang daripada gelap. Mungkin Anda bertanya, berbuah atau tidak? Rasa saya, kita tidak perlu memikirkan apakah perbuatan baik kita berbuah atau tidak. Setialah berbuat baik Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa menghadapi wabah virus corona. Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, Engkau menjelajah kota-kota dan desa-desa, menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. Dengan sabdamu setiap orang yang sakit menjadi sembuh. Datanglah menolong kami di tengah penyebaran virus corona, agar kami mengalami kasih-Mu yang menyembuhkan. Sembuhkanlah kami dari sikap egois yang menghalangi kami untuk bekerja sama dalam mengatasi pandemi ini. Sembuhkanlah kami dari rasa sombong yang menganggap diri kebal
terhadap penyakit yang sesungguhnya bisa menyerang siapa saja. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit, semoga mereka memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan berkat penanganan medis yang baik. Dan anugerahkanlah istirahat kekal dalam damai-Mu bagi saudari-saudara kami yang meninggal. Sertailah para keluarga mereka agar tidak putus asa dan tetap berharap pada. Sertailah pula para dokter, perawat, peneliti, dan semua tenaga kesehatan yang mengusahakan kesembuhan mereka selalu dalam menjalankan tugasnya yang mulia namun penuh risiko. Sertailah para pemimpin bangsa, bimbinglah mereka untuk bertindak dengan tepat, penuh kasih, dan keterlibatan yang total bagi kebaikan orang-orang yang memang seharusnya mereka layani. Sertailah Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar mampu membimbing umat melewati masa-masa ini dengan pengharapan yang kuat dan penyembuh agung. Tinggallah bersama kami, sertailah kami, sehingga di tengah kecemasan ini, kami tetap merasakan damai-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran anggur dan air ini, perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudaraku, agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan kesaksian yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkatilah kiranya roti anggur persembahan umat-Mu ini, dan perkenankanlah kami menikmati Roh-Mu yang kudus yang membawa terang di dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah diban kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga, sumber segala. Maka kami mohon, kudus menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuh bagimu." Demikian pula sesudah perjalanan, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para ialah saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu, serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersama dan bersama Roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Yesus bersabda, "Marilah datang kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus yang akan kita sambut, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada darah Kristus. Amin. Kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang umatku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hati mereka. Satukan diri mereka sepenuhnya terpisah daripada. Untuk orang-orang muda dan paguyuban ibu-ibu, para Kitias dalam Kroya, dan juga para donatur yang telah berbagi pada kegiatan Rabu Berbagi, juga para relawan, mari kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersabda, akulah yang memilih kalian. Kalian telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu itu tinggal tetap. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya iman, ajarilah kami menyayangi cahaya yang Kau sinarkan di dalam hidup kami dengan perantaraan Yesus Putramu terkasih. Semoga segala yang kami lakukan terlaksana di hadapan-Mu seturut teladan Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman untuk umat Paroki Tias Dalem Kroya, besok kita akan bersama-sama, Anda semua di rumah, kita mendoakan novena Tias Dalem yang ke-7. Saya akan misa pribadi dari tempat ini mulai jam 5:30 sore, diawali dengan Rosario Tias Dalem, mulai jam 5:30 sore dengan Rosario Tias Dalem. Lalu dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan adorasi sakramen Maha Kudus seperti biasa ketika novena Tias Dalem. Kita sudah memasuki novena Tias Dalem yang ke-7. Anda bisa berdoa dari rumah, mengikuti live streaming misa besok mulai jam 5:30 sore. Sampai novena Tias Dalem yang ke-7 akan saya kirimkan kepada umat lewat grup-grup WhatsApp yang ada di paroki kita. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat dan perutusan dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua yang ada di sini, orang-orang yang kita bawa di dalam doa-doa kita, niat-niat baik kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mari kita doakan doa Ratu Surga.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.